Assalamualaikum sahabat OPS, semoga sehat selalu. Sahabat Go juga semoga sehat selalu. Semoga Allah terus melindungi kita ya dalam segala tindakan, perilaku, serta semoga semuanya diberikan rezeki yang berkah ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang update versi Dapodik 2024 versi C. Pertama-tama kita masuk ke beritanya. Saya masuk dulu ke WA ya. Teman sudah ngirim tadi di grup. Namun jika Anda ingin mendownload, tinggal kita masuk ke Dapodik Dasmen ya. Nah, ini ya. Dapodik Dasmen. Nah, keunduhan bisa, keunduhan juga. Nah, keunduhan contoh di sini. Nah, ini ada nih, link page Dapodik 2024C ya. Lalu kita klik dan akan terdownload otomatis ya. Nah, sambil menunggu download selesai, saya mohon subscribe and like-nya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan like-nya ya. Nah, kita sudah berhasil mendownload. Kalau sudah berhasil mendownload gitu ya, kita klik kanan kemudian run atau jalankan gitu ya bahasa Indonesianya. Kemudian jalankan, run itu jalankan ya. Saya susah bilangnya, aduh. Tapi mudah-mudahan Anda paham. Dalam pemasangannya yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai laptopnya sedang panas, jadi sedang dingin ya, pasang. Kalau sudah dipasang seperti ini, kita selesai, kemudian kita buka Dapodiknya ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tinggal bagaimana supaya data-data ini bisa segera jalan. Pertama kita masuk ke sekolah, kemudian isi data periodiknya. Untuk data sekolah ini tidak bisa disalin ya dari semester 1, tapi tetap diisi oleh kita. Ya, saya akan percepat karena untuk tahapan pertama kita harus mengisi data periodik, kemudian sanitasi juga jangan sampai lupa, dan ini menjadi langkah awal untuk mengisi Dapodik ya. Ini kita isi sesuai keadaan sekolah kita ya, jadi jangan direkayasa. Nah, untuk mengisi ini, tapi ingat, sebelum kita mengerjakan, saya lupa tadi, kita harus tarik data dulu. Dari mana dasarnya saya menginstruksikan untuk tarik data dulu? Karena di webnya itu dijelaskan bahwa setelah kita berhasil memasang patch 2024C, kita harus tarik data dulu, jangan dulu dikerjakan. Apa alasannya? Supaya sesuai dengan data yang kemarin kita update di Dapodik ya.
Untuk lebih jelas, nah, saya akan perlihatkan ini aturannya ya. Kemana tadi? Ke berita kalau tidak salah. Kita buka ini rilis Dapodik ya. Ini sudah rilis kemarin ya. Nah, kita klik yang, nah, Anda lihat. Jadi setelah kita data sudah 2024C dan sudah semester genap, kita klik tombol tarik data untuk menarik data yang kemarin ya. Nah, itu menjadi dasar utama kita harus tarik data dulu. Jangan main isi. Kenapa? Takutnya data menjadi bermasalah gitu ya. Jadi kita ikuti saja apa maunya sistem supaya aplikasi Dapodik kita tidak bermasalah gitu. Jika sudah tarik data, lalu apa langkah selanjutnya? Bentar, saya tarik data dulu ya. Dan insya Allah ini tidak akan lama karena saya akan percepat ya. Coba Anda lihat kecepatannya ya. Ini bagaikan 300 Mbps gitu ya. Padahal tidak. Tuh, tarik data hanya 1 menit 25 detik. Dan itu merupakan waktu yang sangat cepat untuk tarik data ya. Selanjutnya bagaimana? Kita refresh dulu, kemudian tutup ini. Nah, contoh di sini masuk ke data peserta didik ya. Duh, saya lupa nih. Nah, di sini kan kita mau menambahkan lanjutkan semester gitu ya, tinggal gitu aja, pilih menu aksi, kemudian lanjutkan, pilih kelasnya, seterusnya seperti itu sampai 6 kelasnya muncul. Kalau kelasnya banyak, kombonya bisa juga seperti ini. Untuk eskul sama gitu, tambahkan saja, pilih menu aksi, kemudian ya kita lanjutkan semesternya. Kemudian untuk ekstra yang kedua yaitu pramuka siaga dari kelas 1 sampai 3 sama juga ditambahkan seperti itu ya. Nah, di sini saya akan ubah karena yang menjadi pembinanya sekarang Ibu Hajah N. Suryani. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah mengisi peserta didik, tombol sama semuanya ya, di menu Sarpras, GTK, Tendik, peserta didik, rombongan belajar itu cukup dengan apa itu? Dengan salin periodik ya. Agar apa? Agar tidak lama. Cuman untuk keadaan tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala itu harus diupdate sebetul-betulnya supaya tidak terdeteksi data stunting. Nah, kalau kita belum bisa mengisi pembelajaran, maka tidak akan muncul jadwal ya. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita masuk ke rombongan belajar, kemudian pilih kelasnya, pilih pembelajaran. Nah, di sini saya akan mencontohkan memasukkan kurikulum Merdeka untuk jenjang SD ya. Seperti biasa kita masukkan SK-nya, kemudian jamnya disesuaikan dengan SKPBM ya atau SKKBM. Nah, di sini dimasukkan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila karena ini wajib untuk kurikulum Merdeka ya. Kalau sudah gitu bagaimana? Sebentar saya tambahkan dulu nama saya ya. Berhubung saya guru PAI, dia di SK-nya jadinya saya masukkan guru PAI ya. Akan terbaca di siaga dan emis. Seperti biasa kita simpan, selanjutnya guru PJOK-nya kita masukkan.
ini untuk membuat lomba kurikulum merdeka, karena kurikulum 13 itu kan biasa. Nah, jika seperti ini sudah, bentar, kok ada yang salah gitu kan. Nah, ini jangan sampai dilupakan, kita pilih penguatan Pancasila, kemudian pilih dua saja. Karena di sekolah saya yang dijalankan adalah kearifan lokal, maka yang saya pilih kearifan lokal dulu pertama. Untuk kelas 1 tetap wali kelasnya yang mengajar, tanggal akhir sekolahnya disesuaikan dengan SKPBM ya. Berarti tadi salah ya masukin SK-nya. Itu SKPBM bisa per semester, bisa per tahun ya. Kalau saya di sini per tahun. Tapi mudah-mudahan Anda semua per semester ya. Supaya Anda kerjanya 2 kali, tidak 1 kali seperti saya. Ini hanya contoh saja. Tidak perlu ditiru, karena kalau yang menyesatkan jangan ditiru. Kalau saya nggak mau buat SKPBM 2 kali, saya buatnya 1 tahun sekali gitu ya. Nah, ini saya ubah dulu semuanya supaya sesuai ya dengan SKPBM-nya. Kapan waktu terakhirnya update? Ini tidak ada batasan, berbeda dengan bulan Juli. Kalau bulan Juli kan cut off-nya itu 31 Agustus ya. Nah, kalau ini tidak ada batasan. Nah, contoh saya contohkan ya, karena saya sudah mengerjakan untuk mengisi data periodik ini. Untuk Sapas kita klik salin data periodik ke sini ya. Kemudian ruang, kalau sudah ada tanah dan bangunan sudah disalin, maka ini secara otomatis akan masuk. Tapi ini harus dicek dulu kembali ya, kelasnya bagaimana, takut-takut ada yang sudah rusak gitu ya. Kalau masih sama sekolahnya keadaannya ya nggak usah diupdate gitu. Kalau ada yang perlu diupdate, tinggal kita masukkan, dibuktikan dengan buktinya. Kalau yang lebih kuat itu dengan scanan penilaian dari PUP ya. Contoh di sini data peserta didik. Nah, disalin saja. Cuman awas, untuk peserta didik kita harus update tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ini wajib. Agar apa? Agar tidak tercatat sebagai siswa yang stunting atau pertumbuhannya terhambat ya. Karena nanti pemerintah akan mengecek data anak itu kesehatannya dari Dapodik. Di antaranya Dapodik, tapi tidak selamanya dari Dapodik. Contoh ini untuk kelas 4 ya. Nah, di sini PAI-nya, kemudian guru kelasnya, di sini contoh penguatan profil Pancasilanya. Nah, di sini kita klik profil Pancasila. Nah, di sini contoh dimasukkannya yang benar. Supaya apa? Supaya valid nanti ketika bulan Maret, ketika ada pendataan di info GTK. Dan kita sebagai OPS tidak disalahkan. Nun, Sep. Oh iya. Ini untuk menyusun pembelajaran supaya tidak pusing ya. Contoh ini untuk bahas PAI di sini hari Selasa. Nah, di kelas 3 di hari Rabu ya. Di kelas 4 dan seterusnya seperti itu. Agar apa? Agar tidak pakupes atau tidak bentrok jadwalnya. Jadi, dan ini memudahkan operator PAI untuk memasukkannya ke, ya walaupun sih masuk langsung sekarang ke MIS terintegrasi, namun lama. Nah, kalau diminta jadwal dari mana kita mengambilnya? Mungkin dari BAP ya yang ada di MIS untuk tahun ini. Jadi diusahakan sekarang itu segera diupdate untuk PAI khususnya ya. Karena sekarang jadwalnya tidak bisa seperti tahun kemarin di manual dimasukkan, tapi diambil dari data Dapodik. Nah, kalau sudah tinggal kita sinkronkan, tapi sebelum disinkronkan kita cek validasi dulu, lalu tukar pengguna, kemudian masuk ke akun kepala, dan tugas kita sebagai operator. Nah, untuk mengupdate anak, contoh kita masuk ke peserta didik yang akan kita timbang
kemudian diukur tingginya, kemudian lingkar kepalanya kita cek. Kok sedikit lama ya. Kalau ini sudah semuanya diupdate anak, baru disinkronkan, dan tugas kita sebagai operator untuk semester genap sudah selesai. Awas, jumlah saudara kandung juga tanyakan ke anak apakah bertambah atau tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.